aku kira dulu tuh dunia tanpa konflik tuh dunia yang bagus. Tapi ternyata aku nggak sadar kalau ketika aku mendam segala sesuatu yang aku nggak utarakan, itu tuh kayak aku menanam bom waktu di hati aku. Dan kayak bom waktu, dia nanti akan meledak suatu saat. Dan layaknya bom, kalau dia meledak, dia akan melukai orang-orang di sekitarnya, apalagi aku gitu. Tapi sama pasangan yang sekarang, dia nggak bisa kayak gitu. Dia tuh kayak nggak bisa kalau kalau kamu paksa aku ngomong sekarang, I might say something hurtful dan aku nggak mau melukai kamu. Nah, cari jalan tengahnya gimana? Maksudnya gini, kalau cowok butuh waktu karena dia akan mencari logical reason dulu untuk solving this kind of problem karena dia nggak mau Mhm. malah bikin suasananya makin rusak kalau dia terburu-buru gitu. Penting banget kalau mau dalam satu relationship, aku tuh selalu bilang kayak dua-duanya tuh banyak lah kita udah dengar kayak dua-duanya tuh harus full dulu. Jadi kita nggak merasa saling bergantung gitu kan. Ibaratnya nanti kalau dia butuh space dan dia lagi marah, kayak kita tuh nggak hilang gitu hidupnya. Karena Hmm. banyak banget juga aku dengar cerita-cerita kayak kalau udah berantem tuh kayak oh gue udah I'm worthless, gue tanpa lu nggak Yap, ada yap, yap, nggak yap. bisa ngapa-ngapain kayak gitu-gitu kan juga nggak sehat gitu. Halo, balik lagi bersama kita, Yaz a Moment, Yaser, dan Anes at the Moment. Oke, udah. Nah, kali ini kita nggak berdua aja dan online, jadi formatnya agak-agak beda dari sebelum. Biasanya kita di outdoor gitu Ya. kan. Nah, ini kita kedatangan tamu spesial, namanya Shelin Luciana Naba gitu. Kenapa spesial sekali? By the way, thank you sudah hadir di podcast kita, menyempatkan waktu. Kenapa kita tertarik banget ngobrol sama Shelin? Karena by the way kita kasih tahu dulu nih backgroundnya Shelin ini adalah co-foundernya Tentang Kita. Kalau kalian suka main conversation card, nah ini nih yang inisiatornya yang ngebuat Tentang Kita. Terus beliau juga Putri Indonesia Social Favorit 2023. Wish, Putri Indonesia loh. Gini-gini kan. Oke. Terus co-founder dari Ripple Effect, personal branding agency, dan sebenarnya kalau bisa dilihat beberapa bisnisnya ada juga sih di LinkedIn dan di di Instagram, bisa cek dan gali lebih dalam lagi untuk kenal. Nah, tapi yang bikin kita tertarik adalah backgroundnya tentu personalnya dan backgroundnya, cerita origin story tentang kita itu Ya, sendiri. Karena betul. tema di podcast kali ini adalah telanjang rasa over telanjang raga. Ini Agak intriguing ya. agak Ini kita intriguing. bawa orang lain tapi pakai bahasa yang aneh-aneh ya, maaf ya, Ya kita nggak karena suka gitu. karena karena eh, apa ya, telanjang rasa tuh jarang jarang dikulik gitu. Hmm. Orang maunya telanjang raganya aja, fisiknya aja, tapi kadang-kadang udah telanjang fisiknya, tapi sebenarnya hatinya tetap tertutup gitu. Ini. Wih, Jadi telanjang rasa sendiri tuh artinya being open dan vulnerable ke orang lain gitu kan. Tapi mungkin nggak ke semua orang kali ya, Ya. pilih-pilih juga gitu. Terus objektifnya apa sih bertelanjang rasa itu? Yang pasti untuk mengenali satu sama lain. Karena kalau misalnya kita ini kan konteksnya kita relationship ya. Kalau nggak buka-bukaan dalam tanda kutip gitu kan, buka-bukaan hati vulnerable itu ya nggak bakal ada understanding each other antara kedua orang ini gitu. Terus gimana gimana nanti caranya bertelanjang rasa gitu, nanti kita bahas di podcast ini, eh, gimana caranya, yang pasti kalau based on related to guest kita pasti ngobrol. Ya. Nah, ngobrol juga ada seninya, nggak cuman yang manis-manisnya doang, yang unyu 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 unyu, nggak gitu-gitu doang, tapi berantem pun ngobrol, berantem pun bertelanjang rasa gitu kan. Iya, ada Terus campaignnya tuh. iya, terus apa? Kalau kalau ini apa? Kalau tentang kita kampanye apa? Ngeri-ngeri, apa? Ngeri-ngeri sedap ya? Ngeri-ngeri sedap ya kalau nggak salah ya. ngeri tapi sedap, bener. Ngeri Ngeri tapi tapi sedap. sedap, Karena banyak benar-benar. yang orang takut ngobrol gitu. Ya. Kayaknya agak-agak lucu nih aku ngedengarnya, sebagai orang yang suka ngobrol dan dapat manfaat dari situ, terus tiba-tiba banyak orang yang takut ngobrol karena takut revealing something gitu. Nah, sebenarnya bagus, itu kan gunanya ngobrol sebenarnya. Kayak gitu. Jadi itu guestnya, Shelin. Topiknya juga tadi bertelanjang rasa over bertelanjang raga. Jadi karena aku host yang uneducated, jadi aku serahkan science behind kepada Coach Anes di sini. Coba silakan dari segi. Jadi biar obrolan kita juga ada fondasi ini, ada Ya, juntrungan ini gitu. betul.
Oke, jadi kan memang kalau kita sendiri as a couple gitu kan, Mbak Shelin dan teman-teman ngerasa bahwa salah satu fondasi yang membuat relationship itu berhasil biasanya adalah it's either ngobrol atau misalnya bisa advance-nya menghandle konflik sih. Karena kalau kita ngomongin realistis, pasti namanya konflik nggak mungkin nggak ada gitu kan. Pasti selalu ada challenge, selalu ada masalah. Tapi gimana kita bisa menghandle konflik itu. Nah, salah satu tokoh yang ngebahas banget gitu ya tentang relationship dan komunikasi, friendship itu adalah John Gottman gitu. Dimana dia sempat mention ada penelitian tentang conflict and relationship satisfaction. Jadi dia tuh mention kalau misalnya bagaimana seorang couple menghandle konflik itu akan menentukan kesuksesan sebuah relationship gitu. Jadi Gottman ini memang banyak melakukan riset kalau misalnya orang yang bisa ngobrol secara open gitu ya, terbuka, honest ataupun jujur selama berkonflik itu tadi, meskipun juga nggak nyaman gitu ya, akan leads to a stronger and resilient relationship gitu. Jadi ternyata yang tadi kita sebut sebagai fondasi itu pun juga ada risetnya dan kebetulan salah satu produknya yang dihasilkan oleh Mbak Shelin ini melalui tentang kita gitu kan, it's a conversation card, correct me if I'm wrong, nanti boleh diceritain lagi. Itu juga bisa tuh gitu kan dengan campaignnya ngulik-ngulik nih gitu tentang gimana ngobrol, gimana menghandle konflik, gimana kita berada di situasi yang tidak nyaman tapi berdasarkan pilihan kita gitu ya, karena memang kita misalnya mau berusaha untuk mengenal satu sama lain maupun kita mau ada usaha lah untuk nge-repair hubungan itu gitu. Jadi paling kalau dari science behind itu seperti itu. Sebenarnya banyak sih studi-studinya, tapi Ya. kita ambil comot satu aja yang Yes. kayaknya paling familiar tuh si Pak Gottman itulah. Gottman Yes. Paris bukan? Oh. Salah. Oke. I think it's enough about us ya gitu, dan kita mungkin pengen kenalan dulu nih gitu ya sama guest kita. Boleh dong Mbak Shelin cerita sedikit gitu ya tentang Mbak Shelin sendiri ini siapa gitu kan? Kan cuma surface-nya doang, Yes. kayak atribut-atribut pekerjaan dan achievement, tapi di dalam itu gitu kan. Oke, silakan Mbak Shelin. Oke, hai semuanya, hai teman-teman. First of all, thank you Kanes Kayasir for the opportunity. Aku seneng banget, meskipun maksudnya sebenarnya lagi weekend, tapi kayak seneng aja karena kebetulan sama-sama nih suka ngomongin soal relationship, soal keterbukaan. Soalnya aku personally juga suka banget sharing-sharing soal relationship, soal kayak kita tuh jangan jadi conflict avoider dan segala macamnya. Karena I used to be that person dan sekarang menyadari kalau gak harus kayak gitu, ada cara yang lebih baik, which is being vulnerable dan open communication tadi gitu. Jadi senang banget, semoga hari ini ngobrol-ngobrolnya bisa bermanfaat juga buat orang lain. Kalau dari background aku sendiri, jadi namaku Shelin Luciana Naba, seperti yang udah tadi di-mention. Sebenarnya sekarang kesibukannya udah termention juga sih, jadi still developing tentang kita, terus ada Ripple juga, dan kebetulan memang dulu sempat jadi Putri Indonesia Sulawesi Selatan favorit nggak menang, tapi jadi selalu favorit. Tetap dan favorit itu loh. puji Tuhan lah ya, tetap favorit, nggak apa-apa. Nah itu jadi one of the most memorable experience lah. So far itu sih, sama sekarang ya lagi suka ngonten juga, suka sharing-sharing soal relationship di personal account aku. Oke, interesting. Mbak, aku pengen tahu dong, kalau kita boleh discuss sedikit, nggak perlu di-disclose banyak-banyak, tapi tadi Mbak Shelin sempat mention tentang kenapa mau ngobrolin soal relationship gitu kan, kenapa mau bikin konten, kenapa bikin tentang kita, itu salah satunya adalah mungkin based on your own personal experience gitu kan, bahwa you used to be an conflict avoidant person gitu kan. Nah, boleh nggak sih ceritain mungkin pengalamannya gitu. Emang sebelumnya gimana dan kenapa nih apa nih campaign yang atau message yang pengen disampaikan di kondisi yang sekarang? Ya karena mungkin nanti ada orang yang denger yang kayak, lah ini kayaknya yang lagi gue alamin sekarang nih gitu. Coba mungkin disebar, pengalamannya relate gitu kan. Mungkin disebar dulu resonansinya ke teman-teman. Baik.
Jadi sebenarnya awalnya bikin tentang kita tuh bukan karena ada personal experience kayak gitu, tapi gara-gara aku bangun tentang kita, aku jadi banyak belajar. Salah satunya Hmm. adalah berhenti jadi conflict avoider. Jadi dulu tuh aku orangnya, aku nggak tahu ya, mungkin karena emang dari keluarga, emang dididiknya kayak gitu, pergaulan dan segala macam. Aku akhirnya menjadi Shelin yang dulu tuh kayak merasa dunia yang damai itu tuh dunia tanpa konflik. Jadi kalau nggak ada konflik itu bagus. Hmm. Jadi instead of menghindari konflik, aku gak bikin aja konfliknya dengan cara aku pendem. Jadi dulu tuh aku apa aja aku pendem, apa aja aku ya udahlah, apa aja tuh aku yang kayak kalau aku bete aku nangisnya sendiri kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya aku tumbuh jadi seseorang yang conflict avoider kayak gitu. Jadi banyak sih. Akhirnya impactnya tuh jadi banyak. Jadi kayak misalnya ke friendship, aku nggak bisa tegur teman aku. Terus Hmm. jadi ke pacar, aku tiap kali udah rasa-rasa mau putus nih, aku kayak pokoknya aku nggak mau ngucapin aku yang putusin, pokoknya aku lakuin something yang bikin dia mau putusin aku, kayak gitu-gitu. Hmm. Terus kayak ke keluarga juga, akhirnya aku tumbuh jadi kayak merasa kurang disayang, kurang perhatian dan segala macamnya. Sampai akhirnya aku belajar di tentang kita kalau ternyata ada loh cara lain di mana dunia yang sehat dan damai itu bukan berarti tanpa konflik, tapi konfliknya diselesaikan. Hmm. Dan caranya tuh nggak harus meledak, karena aku jadi belajar kayak ini aku selipin juga di speech aku pas di Putri Indonesia. Karena aku bilang kayak gini, kayak aku kira dulu tuh dunia tanpa konflik tuh dunia yang bagus. Tapi ternyata aku nggak sadar kalau ketika aku mendam segala sesuatu yang aku nggak utarakan, itu tuh kayak aku menanam bom waktu di hati aku. Hmm. Dan kayak bom waktu, dia nanti akan meledak suatu saat. Dan layaknya bom, kalau dia meledak, dia akan melukai orang-orang di sekitarnya, apalagi aku gitu. Jadi aku kayak dari tentang kita, bangun tentang kita, aku jadi belajar, oh ternyata ada loh cara lain, selain kita memendam dan menunggu dia meledak, ada loh cara lain, yaitu belajar untuk mengutarakan gitu. Akhirnya gara-gara aku bikin tentang kita juga, aku jadi merasa kayak, oh bersyukur juga ya, ternyata sekarang ada alat nih game yang bisa bantu aku untuk jadi lebih terbuka. Dan akhirnya meskipun aku yang bikin, aku pun juga ikut bertumbuh gitu. Aku juga ikut Hmm. berubah. Akhirnya sekarang jadi lumayan suka bukan minta sih, mendorong teman-teman atau orang-orang di sekitar aku tuh jangan mendem, kayak utarain aja, mau enak, mau nggak enak, diutarain aja gitu. Akhirnya aku tergeraklah untuk mulai sharing-sharing juga di Instagram, karena aku melihat banyak banget teman-teman aku di sekitar dan cerita-cerita yang aku dengar tuh kayak, ini seharusnya bisa nih diselesaikan kalau dia mau ngomong, kalau dia mau jujur gitu. Kayak ini kayak miskom deh, ini kayak miskom deh, ini kayak kalau diomongin sama ini nggak jadi segininya deh. Akhirnya karena keresahan itu, aku coba bikin konten dan mau kasih tahu ke orang-orang kayak jangan jadi konflik avoider, kayak mau enak mau nggak enak kita coba obrolin aja gitu. Hmm. Hmm. Oke, Mbak, ini menarik banget. Aku pengen point out satu science behind it juga ya. Jadi memang di dalam dunia psikologi itu mengajarkan manusia itu ketika merespon biasanya ada 3 macam nih, gitu. Terutama merespon sesuatu hal yang nggak enak biasanya ya, atau nggak nyaman. Yang pertama adalah freeze atau dia diem aja. Yang kedua adalah Aku jadi kamu peraga. jadi peraganya ya, freeze gitu ya nih, jadi dia diem aja. Yang kedua adalah flight atau dia lari gitu ya. Nah, sama yang satu lagi adalah dia fight gitu. Enggak, Oh, enggak. kenapa bunyi kuku gitu? Kok nggak bingung juga ya? Oke. Kan argumen, Oh ya, menggonggong. Oh, boleh, 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 boleh. bunyinya kayak kuku kayak burung nih, Oh, bukan iya. anjing Iya, benar. gitu. Oke. Tapi, nah itu sebenarnya ketika tadi apa namanya Mbak Shalin mention gitu ya tentang kayak sebelumnya avoidant gitu. Memang kecenderungan beberapa orang kalau mereka belum tahu ada alternatif lain, mengutip tadi bahasanya Mbak Shalin gitu ya. Orang cenderung biasanya kalau nggak nyaman akan either freeze atau flight gitu. Nah, mungkin freeze-nya itu adalah yang tadi mendem sendiri. Flight-nya adalah kayak ya udah nggak usah kalau ada masalah udah deh nggak apa-apa nggak usah gitu, jadi kayak nggak usah diomongin apa segala macam. Nah, tapi memang ada alternatif yang ini uncomfortable, yang tadi disebutin sama Gottman juga gitu, tapi lebih sustain sebenarnya karena ketika kita fight bukan berarti fightnya berantem ya, fight itu pun juga ada yang dihadapin dengan secara sehat maupun tidak sehat gitu. Nah, ketika misalnya kita hadapin dengan sehat itu yang tadi mungkin Mbak Shalin merasakan bahwa kayak oh
dunia bisa jadi lebih baik kok gitu ketika meskipun aku udah ngobrolin, jadi nggak harus jadi bom waktu gitu kan. Yes, Jadi yes. kayak aku pengen sambil izin ya sambil mengedukasi teman-teman yang ada di sini gitu bahwa memang kita sebagai manusia pun juga punya pilihan kok, kita mau mau diem aja atau mau lari atau sebenarnya kita bisa fight. And dan memang kalau misalnya ditanya kebanyakan orang gitu sih taunya it's either freeze atau flight karena nggak berani atau nggak biasa untuk fight gitu dan nggak tahu mungkin cara untuk fight yang sehat itu seperti apa. Kadang-kadang ngambil pilihan untuk fight tapi nggak tahu seninya. Ya nggak tahu Iya. caranya. Doang nyari siapa yang salah gitu kayak Yes, yes, yes. dikonfront tapi nggak nyelesain gitu. Ya. Sebenarnya pun aku coba menyeimbangkan. Aku bukan clinical apapun dari segi psikologi tapi pengamat ya anjay, pengamat. Apa sebenarnya tiga pilihan itu pun itu tiga pilihan yang natural di setiap manusia, Ya, betul. bukan berarti untuk dibuang atau ditekan gitu. Flight pun ada seninya gitu Ya. kan. Mungkin masih panas-panasnya agak dikasih waktu sedikit gitu kan. Ya. Bener gak sih? Bisa. Iya kan, ada dikasih waktu sedikit. Juga kadang-kadang kalau lagi masih panas-panasnya terus kita mau konfront, akhirnya juga yang mau argumen atau solusi yang mau ditawarin juga belum terproses di dalam diri kita, akhirnya yang di apa muntahkan juga masih encer gitu loh, kayak apa sih gitu. Jadi kadang-kadang butuh jarak untuk kayak mikir, oh gini, oke, yuk diobrolin kayak gitu. Iya, jadi emang kayak menariknya kalau udah dipelajarin memang yang aku juga sadarin ya, karena ngobrol sama Mbak Shelin, tadinya tuh mungkin fight, flight, atau freeze itu seakan-akan kayak dia cuma pilihan salah satu gitu. Tapi yang dari obrolan ini tuh aku realize bahwa it's actually an art. Kita bisa pakai itu tergantung kita dalam berantem yang seperti apa, dalam kondisi yang seperti apa, dan lihat aja mana yang dalam tanda kutip paling cocok gitu kan. Jadi mungkin ada orang yang nggak worth it diberantemin, terus daripada diberantemin di fight mungkin kayak ya udah gitu, udah gue nggak mau deket-deket sama orang ini, udah gue mendingan jauh-jauh aja gitu ya. Itu bisa jadi alternatif solusi gitu kan. Jadi itu sih yang menarik sih. Aku punya ini tebak-tebakan buat kalian berdua, Jelin sama Anes. Oke. Apa tuh? Nih, jadi kasusnya kayak gini. Kalau kita dulu waktu pacaran, itu ada keyword namanya sejenak sama mari. Sejenak sama mari. Jadi kayak dulu dia ekstrovert banget, aku introvert banget yang kayak butuh waktu sendiri untuk ngecas, dia butuh ketemu untuk ngecas gitu kan. Tapi kadang-kadang karena ditempelin terus nih, dia nempel terus, akunya gerah gitu kan, tiba-tiba Lu yang nempel bukan gue. gue abis gue nempel, terus gue nya gerah sendiri, terus gue hilang cabut gitu Iya, ya. betul. Nyari damai aja ya, biar nggak berantem ya. Terus, jadi dulu tuh ceritanya tiba-tiba aku hilang, walaupun kita masih pacaran, tiba-tiba aku hilang, aku nggak bisa mengkomunikasikan bahwa gue butuh waktu gitu. Terus dia uring-uringan, lu kemana aja, kok nggak ada kabar, bla 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 bla. Setelah 2 hari kemudian aku baru bilang, iya gue butuh waktu buat ngecas nih. Ini simplify-nya kayak gitu ya. Terus dia bilang kayak ya udah ngomong, kalau butuh waktu jarak untuk ngecas, untuk me time pun ngomong gitu. Ya udah kita kasih keyword deh. Kalau lu susah ngomong secara literal, ngomong. Kita pakai keyword. Oke. Apapun saat kapanpun kalau misalnya kita ngechat sejenak gitu ya, dalam tanda kutip sejenak gitu. Itu rules-nya adalah kita nggak boleh ngechat, nelfon satu sama lain. Gitu. Nice. Kalau udah yang ngomong sejenak, kan misalnya aku yang ngomong sejenak gitu, ya udah diem-dieman, berarti butuh waktu me time. Nanti kalau misalnya aku udah siap, aku tulis mari gitu. Dan baru kita ngobrol lagi segala macam. Nah, pertanyaannya itu fight atau flight? Mbak Shelin dulu. Kayaknya bukan fight deh, kalau aku ya. Nggak tahu sih benar atau enggak. Kayaknya bukan sih. Berarti yang satunya, fight. Flight. Kenapa? Kenapa dirimu ngelihat ini sebagai flight? Soalnya kalau dalam pengetahuan aku ya, nggak tahu benar atau enggak. Kalau fight itu kan lebih kayak dia lagi nggak ready, tapi dia merasa defensif. Jadi dia lawan aja, itu kayak defense mekanismenya. Sedangkan kalau flight lebih yang kayak
aku udah lebih aware, tapi I need time gitu. Oke. Kalau kamu? Aku setuju sih itu kalau ngelihat dari kamu ya, karena waktu itu kan kita yang ngalamin bareng. Jadi I think it's actually a flight response. Awalnya flight response karena sebelum kita discover sejenak dan mari. Karena dia Hmm. waktu itu lari gitu kan. Jadi ketika dianya nggak nyaman, gue kan nggak ngerti dia kenapa. Dia tahu-tahu hilang. Itu aneh Hmm. banget gitu. Lu kemarin sayang-sayangan sama gue, tiba-tiba lu cabut gitu aja gitu. Terus Aku lelah. kayak, Iya, iya, tapi iya, iya, masalahnya iya. aku nggak tahu Sering kan. Dia terjadi di lelahnya kota-kota tuh besar ya. iya, terus kayak lelahnya gara-gara apa? Gara-gara gue. Dia masih beranggapan gue yang kelingi. Entar dulu lu yang kelingi gitu, bukan gue gitu kan. Jadi kayak to understand sebenarnya secara objektif waktu itu apa yang terjadi. Waktu itu aku ngerasa kamu flight. Kamu flight until Hmm. aku konfront, aku bilang, gini loh, lu tuh nggak harus lari dari gue, tapi gue cuma butuh konfirmasi kalau lo lagi butuh waktu. Gue orang yang respect sama space, jarak. Kalau lo butuh waktu sendiri silakan, gue akan percaya sama lo. Kalau lo Hmm. menghancurkan kepercayaan gue, ya itu tanggung jawab lo dan kita nggak akan bareng. Sesimpel itu gitu. Nah, itu yang aku coba sampaikan juga untuk bikin kamu trust sama aku sehingga akhirnya kita came up ya udah yuk kasih keyword gitu sehingga kapanpun butuh ya udah. Nah, ketika udah mulai ada keyword sejenak dan mari, it's not a flight anymore. Kalau buat aku ya, Hmm. I think it's more of um, it's just you need space before we fight about it gitu. Karena kalau kalau di fight di saat itu juga bisa jadi berantakan tuh gitu. Malah jadinya kayak kayak ya hari ini kalau ngeproses sesuatu emotions Delay. delay. Tapi ini kayaknya aku apa maksudnya represent cowok mungkin ya. Cowok tuh Hmm, kadang-kadang emotional delay gitu. Misalnya nih dadah-dadah sama teman gitu kan. Wah, teman pergi ke luar negeri nggak bakal ketemu lagi 1 tahun ke depan. Pas dadah-dadahnya di hari itu gue biasa-biasa aja. Tapi besoknya kayak mellow. sedih ya gitu. Iya. Hmm. Kayaknya cowok kayak gitu deh. Karena kan memang kalau di Indonesia kan terbiasa ke repress bahasa bahasa psikologinya ya, ke repress perasaannya jadinya akhirnya kayak delay. Nah, aku tuh realize ya share itu tipe orangnya delay. Dia kalau ngerasain sesuatu sebenarnya ada big event pasti dia butuh waktu 2 sampai 3 hari untuk dia akhirnya bisa mengutarakan what's actually happening to me, apa yang gue rasain dan segala macam gitu. Hmm. Nah, understanding that makanya akhirnya aku juga belajar untuk kayak aku orangnya di saat itu juga enggak. Misalnya nih aku sekarang terharu, aku nangis, aku bodo amat gitu, karena aku udah biasa langsung quickly presenting my emotions, ngolah emotionsku. Tapi ya Ser nggak bisa, dia butuh 2 3 hari. Makanya kayak ini kalau gue paksa sekarang, kita pernah dan akhirnya berantemnya malah makin parah gitu lah. Apa yang lu Hmm. rasain? Nggak tahu Iya gitu. gitu, jadinya Iya, kayak iya, iya, kayak iya, iya. it doesn't solve anything. Ya udah akhirnya ketika ada kata-kata sejenak dan mari dan aku tahu ya Ser butuh waktunya juga lebih lama, akhirnya kita berpikir ya udah deh apa namanya it's a fight response tapi belakangan. Kalau Shelin sendiri ada pengalaman apa, either itu di romance, family, works, or apapun itu yang kayak ini bisa jadi learning dan reflection lah. Dulu paling di romance sih. Dulu tuh aku juga kayak gitu Kak, kayak aku tuh tipe yang kayak mungkin people pleaser juga kali ya, masih ada sedikit ampas-ampasnya. Jadi aku tuh takut kalau ada orang yang kesel sama aku. Jadi kalau misalnya kayak lagi berantem sama siapa nih, sama pasangan gitu kan, pasti kayak aduh gue ada bikin salah nih, gue ada bikin salah, gue harus kelarin sekarang supaya gue tahu gue mau belajar apa. Hmm. Tapi dan dulu mungkin sama pasangan-pasangan yang mantan-mantan yang lain mungkin ada yang works. Tapi sama Hmm. pasangan yang sekarang dia nggak bisa kayak gitu. Dia tuh kayak nggak bisa kalau kalau kamu paksa aku ngomong sekarang, I might say something hurtful dan aku nggak mau melukai kamu. Terus Yap. aku jadi kayak iya, jadi aku kayak oh iya juga ya, ternyata ada tipe yang kayak gitu juga. Selama ini tuh aku merasa dulu aku kira kayak orang-orang yang suka kayak gitu tuh mereka tuh suka menunda, jadinya nggak respect aku. Sedangkan aku tuh kalau udah lagi berantem I cannot function, kayak aku kerja juga kepikiran, mau makan juga nggak nafsu kayak gitu-gitu kan. Tapi Itu terjadi juga di kota-kota besar ya. iya, makanya terus aku kayak oh, setelah aku menyadari kayak oh iya ya, ketika dia jelasin kayak gitu kayak I might say something hurtful dan aku nggak mau melukai kamu, ini aku lagi memproses nih supaya lebih clear gitu kan. Baru dari situ aku kayak oh iya juga ya,
ada benernya. Akhirnya aku mencoba mengikuti dia deh. Jadinya sekarang kalau emang lagi berantem dan emang butuh waktu, aku jadi lebih mengerti. Jadi kayak, oh ya udah, oke, you take your time, tapi jangan terlalu lama ya gitu. Tapi jadinya sekarang kayak gitu deh. Nah, cari jalan tengahnya gimana? Maksudnya gini, kalau cowok butuh waktu karena dia akan mencari logical reason dulu untuk solving this kind of problem karena dia nggak mau Mhm. malah bikin suasananya makin rusak kalau dia terburu-buru gitu. Ya, ini narsisnya aku ya. Maksudnya Itu yang cowoknya iya. cowoknya dia juga maksudnya ya conscious lah, berarti making decisionnya lebih conscious supaya nggak gimana-gimana. Nah, tapi kan cewek juga ada kebutuhan emosional yang di fulfill nih gitu kan. Aduh, apa ini Lebih cepat kita rasanya ini konflik ini belum beres kalau belum diberesin gitu padahal lagi proses terus pengennya ini. Nah, misalnya biasanya berapa hari? 1 hari, 2 hari? Iya, paling lama 2 hari sih, Kak. Nah, kalau udah kelamaan gimana? Kalau dia rupanya masih ngeproses kelamaan. Makanya aku setuju banget sih yang kayak Her bilang juga. Makanya penting banget kalau mau dalam satu relationship, aku tuh selalu bilang kayak dua-duanya tuh, banyak lah kita udah dengar, kayak dua-duanya tuh harus full dulu. Jadi kita nggak merasa saling bergantung gitu kan. Ibaratnya nanti kalau dia butuh space dan dia lagi marah, kayak kita tuh nggak hilang gitu hidupnya. Karena banyak banget juga aku dengar cerita-cerita kayak kalau udah berantem tuh kayak, oh gue udah, I'm worthless, gue tanpa lu nggak Yap, ada yap, habis, yap, nggak yap. bisa ngapa-ngapain kayak gitu-gitu kan juga nggak sehat gitu. Dan penting banget juga untuk keduanya itu punya self awareness. Makanya aku tuh selalu kasih tahu kayak ke teman-teman atau ke audiens kayak kalau mau pacaran tuh dua-duanya harus self aware gitu. Karena kalau enggak jadinya nggak tahu mau ngapain gitu kan. Tapi puji Tuhan, aku bersyukur sekarang akunya juga udah bertumbuh, ketemu pasangan juga yang kayak begitu. Jadi dari awal kita mau pacaran, karena mungkin kita LDR juga kali ya Kak. Jadi kayak mungkin komunikasinya udah lebih diuji nih ibaratnya gitu. Jadi dari awal kita pacaran, kita udah bikin rules of the game. Oke, Jadi kayak bikin cara interesting nih. bermainnya gitu. Pengen Kita tahu bikin kayak gimana tuh? kita bikin rules of the game. Jadi pas dari awal kita pertama kali berantem, itu kan mungkin masih penyesuaian lah gitu kan. Akhirnya udah 2-3 kali berantem, kita akhirnya tentuin kayak gimana nih setiap kali nanti kita mau berantem, what should we do. Jadi akhirnya ketemulah rules of the game-nya adalah paling lama 2 hari. Hmm. Mau nggak mau 2 hari itu udah harus dua-duanya udah sama-sama tone down, udah sama-sama kepala dingin dan kita obrolin. Terus pas diobrolin, yang bikin salah nggak boleh, yang bikin salah harus jadi good listener. Nggak boleh ada pembelaan. Mau dibilang kayak ini yang aku rasa nggak, dengerin aja, dengerin. Karena lu yang salah, ibaratnya kayak gitu. Dan yang merasa tersakiti itu harus ngomong. Dan ngomongnya itu agak sedikit teoritis ya kakak. Tapi kayak pakai I feel kenapa, karena Yes. kamu kenapa, I hope apa gitu. Habis dari situ udah kita bikin kalau udah nanti kalau misalnya kita suka sama lain itu suka saling tanya kayak ada lagi nggak yang mau disampaikan, karena aturan mainnya adalah begitu udah selesai berantem kita nggak boleh singgung barang ini lagi in the future, supaya nanti berantem selanjutnya itu next level ibaratnya gitu. Kita suka bilang iya biar berantem selanjutnya tuh next level, jadi nggak boleh disinggung lagi ya gitu. Oke. Ini menarik banget. Menarik banget kenapa? Karena sebenarnya kalau kita balik lagi ke core dari podcast ini kan mau ngobrolin soal telanjang rasa ya. Dan ngomongin soal rasa, kalau di science tuh memang paling deket tuh adalah emotions ataupun mood gitu kan. Jadi ketika tadi misalnya Mbak Shelin sempat mention soal teoritis, tapi I feel ini ketika kamu melakukan ini, and I hope in the future kamu segini. Trust me, it works banget sih gitu. Kayak aku setuju banget gitu. Meskipun itu terkesan teoritis, tapi kalau kita berlatih untuk mengekspresikan sebenarnya memahami kan perasaan kita apa, terus kemudian kita ekspresikan. It's not easy gitu kan. Even kadang-kadang sendiri kita juga bingung gitu. Kayak ini sebenarnya perasaan apa? Apalagi cowok ya. Ini aku ngomongin menggeneralisir karena memang cowok itu dari kecil tuh selalu dibilang kayak nggak boleh nangis, nggak boleh apa gitu. Jadi akhirnya mereka tuh lebih ke repress. Makanya prosesnya agak lebih lama nih. Kalau mungkin ya share 2-3 hari, kalau di pacar kamu 1-2 hari gitu kan. Jadi untuk understanding their own emotions itu mereka kayak harus nyari logical reasonnya. Tapi kayak ini badan, hati, sama pikiran nih gimana nih gitu. Kayak lagi check. True. Nah akhirnya ketika misalnya memang sudah ketahuan tuh gitu dan kita bisa mengekspresikan I feel ini ketika kamu merasa ini dan
I hope next time kita bisa kayak gini gitu. Itu tuh emang works banget di kita juga menggunakan itu, dan itu menurut aku cukup representing kita mencoba untuk sharing our vulnerability dari sisi rasa sih, gitu kan. Karena pasti kan kita ngerasa nggak nyaman nggak sih, kayak gue tuh ngerasa sedih loh, gue tuh ngerasa tersakiti, gue tuh ngerasa when you do this itu tuh nge-trigger masa lalu aku yang kayak gini, aku tuh ngerasa aku tuh unworthy dan segala macam. It's not easy gitu kan untuk menjadi kita yang mungkin tadinya insecure, anxious gitu, terus kita harus jujur akan hal itu. Tapi aku agree banget ketika misalnya kita sudah bisa menelanjangi rasa sendiri dan rasa orang lain, kita sama-sama tahu, akhirnya connect di per levelnya tuh dari sisi rasa, sehingga akhirnya pas kayak I hope next time kita bisa kayak gini, itu artinya ada pembelajaran. Dan yang Mbak Shalin tadi mention soal supaya kita berantemnya next level, itu agree banget sih, karena I don't know why even aku sama Yasir pun juga ngerasa kayak misalnya kita ada berantem atau misalnya kita ada season hidup, kita tuh ngerasa kayak oh ini level baru nih, ini level yang beda nih gitu, bukan cuma di berantem doang ya, tapi even kayak di kehidupan, segala aspek kehidupan lainnya, pekerjaan dan segala macam gitu. Jadi kayak understanding bahwa ada satu apa ya, seakan-akan kayak kita udah resolving something gitu kan, itu tuh sebenarnya adalah penguatan dari penelanjangan rasa ya tadi gitu kan, tapi kita connect di nggak rasa bukan raga ya, jadi dari penelanjangan rasa tadi kita connect di per level, jadi akhirnya kita kayak meet on our vulnerabilities gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya connect tuh karena kita sama-sama ngerasa sedih, kita sama-sama ngerasa sakit apa segala macam. Tapi ya udah, oke, dan kita tahu bahwa kita nggak sendiri, kita tahu bahwa kita saling menyayangi dan segala macam, dan ya udah kita move on dari situ gitu. Jadi I think itu sih yang maksudnya gue mau mendukung banget, maksudnya kayak as much as you said it was theoretical banget, tapi nggak teoritis karena it also works. It works for us too. Dan kita juga ngelakuin hal yang sama. Alright. Nice insight, Bu Coach. Kita mungkin lanjut ke tadi kan rasa, ini perihal raga. Jadi mungkin di antara kita bertiga yang paling sering terpapar oleh Gen Z, Shalin nih di sini gitu kan. Karena kita mungkin tongkrongannya udah beda segala macam. Apalagi gamesnya, bisnisnya, conversation card segala macam ada banyak lah sama Gen Z. Nah, gue nggak tahu ini masih ngetren apa enggak. Kalau misalnya udah nggak ngetren tapi gue bahas lagi ya mungkin berarti gue kudet aja gitu ya. Perihal kayak terms body count gitu kan. Gen Z body count trend gitu. Kayak kita definisiin dulu. Jadi body count di sini kalau menurut kosakatanya Gen Z ini adalah berapa orang yang udah lo tidurin. Bener gak sih? Body count tuh kayak pacar atau yang udah ditidurin gak sih? Setahu aku yang udah harus pacar, betul. Nggak, oke. Yang udah tidurin. Nah itu kan kalau maksudnya gini, kalau ada pop culture atau sebuah kosakata yang rising, artinya kan itu udah common gitu kan. Dia nggak mungkin jadi sebuah culture or pop keyword kalau dia nggak common. Artinya kalau misalnya udah ada statement body count yang artinya begitu, artinya kan banyak di kalangan mereka gitu kan. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu indikasi bahwa ya mereka banyak kayak gitu. Dan tapi sebenarnya cukup disayangkan akhirnya jadi kayak FOMO yang kayak mau banyak-banyakan body count apa segala macam gitu. Dan jadi akhirnya mereka blind spot lah, maksudnya kayak kehilangan meaningful relationship karena ngejar the numbers gitu. Kalau dari Shalin sendiri perihal body count dan di kalangan Gen Z ini ada cerita apa gak atau apa yang kamu observe? Sebenarnya kalau yang body count, to be honest, aku kurang melihat ya. Maksudnya kayak di TikTok atau di Reels aku tuh paling kayak ada 1-2 seliweran, tapi aku nggak aware kalau itu sampai jadi tren. Dan hopefully it's not a trend.
Hmm. Tapi 1-2 kali pernah dengar lah kayak gitu-gitu. Pernah lihat lah kontennya kayak mereka very proud lah kalau angkanya tinggi dan segala macam. Hmm. Tapi to be honest, kalau aku lihat kayak gitu, mungkin karena aku lumayan orangnya tuh lumayan bisa berempati ya. Jadi aku tuh kalau lihat kayak berita-berita gitu atau konten-konten yang gitu tuh aku takut keseret Kak. Hmm. Jadi aku biasa kayak cuma ketawa aja kayak, sayang ya, terus aku scroll karena aku nggak mau kayak dig into it gitu loh, karena takut berbuat dosa ya saya. Hmm. Jadi nanti instead of kayak gitu, tapi aku cukup menyayangkan aja sih. Mirip sama yang kayak kayak mikir juga tadi kayak sayang aja gitu loh. Karena jadinya apa yang gak tau ya, ini mungkin background agama dan sosial juga norma segala macam, cuman kan we see kayak berhubungan intim itu kan something yang social dan maksudnya sakral lah ibaratnya. It's supposed to be kayak dipikirin dan momennya tepat dan orangnya tepat. Jadi sayang aja sih kalau misalnya itu dijadiin tren untuk yang kayak gitu, sayang aja. Tapi balik lagi, you do you, I do me. Jadi kayak ya pilihan hidup lah, pilihan hidup. Oke, oke, oke. Kalau menurut Ibu sang petualang dulu, kan mudanya petualang kan? Sebentar, jangan menggiring opini ke arah-arah yang tidak dienakan gitu kan. Oke, tapi memang agree sih. Aku kemarin sebenarnya sempat baca, jadi kan maksudnya kan aku belakangan ini lagi sering baca buku lagi kan gitu. Terus Hmm. aku kemarin nemuin satu fenomena yang menarik di buku itu. Dia bilang gini, ada seorang, ini konteksnya di Amerika ya, karena bukunya Hmm. buku-buku dari luar negeri, buku tentang psikologi juga, emotional intelligence actually. Jadi ngomongin Hmm. soal emotional intelligence gitu, ada case di mana ada anak muda, dia umurnya tuh masih kayak actually 16 atau 17 tahun, masih dibilang masih muda, udah cukup umur buat berhubungan intim atau belum, aku rasa dari sisi kedewasaannya memang belum. Nah, dia itu punya keresahan. Keresahannya dia adalah dia pengen untuk ngedapetin semacam meaningful relationship, but she Hmm. doesn't know meaningful relationship kayak gimana. Dan yang dia tahu itu adalah ya having sexual activities gitu. Jadi seakan-akan dia kayak ngerasa bahwa gue baru worthy atau gue baru bisa in a meaningful relationship kalau gue itu berada di dalam sebuah sexual activities. Tapi sebenarnya kalau ditanya, Hmm. si cewek ini nggak mau gitu. I don't want to sleep with guys karena dia juga ngerasa kayak sebenarnya gue nggak kayak gitu orangnya. Tapi I don't know Hmm. like how to build a meaningful relationship gitu. Oke, meaningful relationship di luar sexual activities itu apa? Buat teman adik-adik yang mendengar ini, ada loh yang namanya meaningful relationship. Ada, Apa? ada. Kayak gimana? Oke, I think termsnya buat orang-orang memang bisa beda-beda ya. Tapi intinya adalah aku percaya dengan yang namanya holistic and also balance gitu. Ketika misalnya kita hanya having a relationship only because of apa namanya sexual activities, ya berarti dia akan full ke body banget. Padahal sebenarnya Hmm. namanya human, kita tuh ada mind, kita tuh ada rasa Hmm. gitu kan. Yang dimana pikiran sama perasaan ini itu juga perlu untuk dibalance nih gitu. Artinya Hmm. di melakukan aktivitas bareng secara mind atau secara rasa dan segala macam gitu. Sehingga ketika terjadi balance gitu kan antara gampangnya ya mind body and soul lah gitu. Itu Hmm. akan membuat orang lebih holistik gitu ya, ngerasa lebih full, dan itu secara sains memang akan menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi juga gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal meaningful relationship adalah ya you have to know first of all like buat kamu meaningful relationship itu seperti apa? What are you seeking for from a partner? Terus kemudian apakah memang hanya raga tadi saja atau sebenarnya memang ada hal-hal lain? Nah, yang Hmm. jarang kesentuh sama orang itu memang adalah aspek-aspek psikologis seperti kayak tadi perasaan, pikiran. Oke, kalau pikiran kita masih bisa deh argumen, kita masih bisa berantem dan segala macam. Tapi connect Hmm. dari sisi psikologis ataupun perasaan tadi itu yang kayaknya orang masih belum tahu gitu. Dan makanya kalau di dalam teori emotional intelligence itu akhirnya dia ngajarin sebelum lo bisa manage relationship with other person, lu harus bisa manage diri lo sendiri. Jadi ada 4 kotak itu kan. Yes. Sebutin, Bu Guru. Oh iya.
Oke, jadi 4 kotaknya ini adalah sebenarnya kayak semacam tahapan. So, sebelum kita bisa emotionally, Connected. intelligently connected ataupun managing relationship with others, harus start dari diri sendiri, which is tadi Mbak Sheila udah mention self awareness gitu. Ketika kita tahu diri kita sendiri, kita tahu kita ngerasa apa saat gimana, kita pengennya diapain, kita pengennya diperlakukan seperti apa, diomongin seperti apa, kalau kita lagi ngomong orangnya harus ngejawab gimana gitu ya. That's self-awareness. Nah, kemudian self-awareness ini akan bercabang jadi 2. Yang pertama adalah, yang kedua adalah si namanya self-regulation atau bagaimana kita manage diri sendiri. Sama satunya lagi adalah social awareness. Nah, social awareness adalah mengembangkan nih awareness tadi ke sekeliling kita. Bahasanya Mbak Shelin tadi adalah empati. Jadi ketika misalnya kayak kita mau ke mana namanya, mau connect on a deeper level dengan orang lain, ya kita juga harus berempati. Kamu lagi ngerasain apa, di mana, saat ngapain, dan segala macam gitu. Nah, kalau udah, baru ujung-ujungnya ketika kita udah bisa manage diri kita sendiri dan aware sama sosial, baru nanti akan bisa connect di relationship management, which is kita bisa conduct a relationship better gitu. Jadi makanya kalau misalnya tadi ngomongin soal meaningful relationship, and balik lagi ke body count tadi, sebenarnya adalah ya discover yourself first in terms of tadi meaningful relationship buat kamu tuh seperti apa. Cari hal-hal lain yang di luar dari hanya sexual activities aja gitu. Karena sebenarnya life is so much more than that gitu. Kayak Mbak Shelin sendiri ngerasa bertumbuh. Pasti kan definisi bertumbuhnya Mbak Shelin sama aku, sama Yaser, sama orang lain pasti bisa jadi beda gitu kan. Nah, bertumbuh itu seperti apa sih gitu. Justru like be curious on that untuk mumpuk ke diri sendiri sih gitu. Jadi kalau dari sisi body count ya sama lah di awal ketika Mbak Shelin mention ada lo alternatif dari flight, yaitu fight on a better way gitu. Nah, kalau misalnya untuk body count ini ada lo alternatif dari just a body count gitu kan, tapi having a meaningful relationship, Emotional connection. emotional connections, dan banyak hal lain sih yang lebih ke connect dari sisi psychological gitu. So like explore ya guys. Ya, kalau saya translate bahasa gibberish ini ke analogi yang lebih simple. Iya, itu memang jagonya kamu, itu Iya, memang jagonya jadi kamu. apa sexual activity itu kan pleasure ya. Pleasure tuh kayak sesuatu yang kayak spiking gitu kan, dan short term gitu. Kalau 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 kita simbolkan sexual activity ke aktivitas lain itu ya udah kayak makan lah anggapannya gitu ya, pleasure juga gitu. Tapi makan akan rasanya akan lebih enak kalau misalnya kita puasa dulu atau habis olahraga atau kelaparan segala macam, itu akan jadi lebih meaningful sih gitu. Eh, Kalau kamu punya, misalnya aku suka tiramisu nih, aku suka tiramisu, tapi tiap hari makan tiramisu kan hilang kenikmatannya gitu kan. Jadi it will be a rewarding sexual activity. Sabar, lo pasti dapet itu gitu kan. Tapi nih ya, aku kasih kayak semacam apa, kalau stick and care apa, reward and punishment atau apa Punishment. ya gitulah. Kalau kalian memang kayak mau mendapatkan activity seksual yang mind blowing gitu, puasa gitu, sabar, nanti akan ada reward yang lebih besar lagi. Ya. Kalau lo emang gitu, dan setelah beberapa lama pun sexual activity ya udah itu jadi semacam bukan sesuatu yang spesial lagi gitu. Itu semacam ya udah cara lo maintaining relationship dari segi fisikal, dari segi raga, dan would be nice kalau lo sudah berkomitmen. Kalau lo belum berkomitmen, udah maintaining relationship dari seksual aja gitu kan, tiba-tiba hilang gitu kan, itu sangat-sangat sakit rasanya. Jadi save the best for the last. Anggap aja kalau makan tuh dessert, atau lo kayak buka puasa lah gitu. Jadi dan itu berguna, kan kalau misalnya makan, puasa bikin kita sehat gitu kan. Nah, menunda sexual activity, energi itu dipakai ke aktivitas yang lain yang lebih meaningful, akan bikin lo berkembang juga. Yes. Jadi kayak gitu. Mudah-mudahan analogiku bisa ditangkap sama teman-teman. Bisa. Bisa ya? Bisa. Bisa. Terus ceritain dong nggak sedikit sih, silakan kalau mau banyak-banyak, tentang conversation card itu, tentang kita ya, origin story-nya gimana, pain point-nya, misinya apa gitu, dan saat ini gimana, dan next mission-nya agak apa. banyak ya Pak, nggak Ya, apa-apa. pasti tiap sekalian.
Ya biar dapat inspirasi ya. Tapi Oke, yes, oke, we're oke. very curious about tentang kita Hmm. sih. Maksudnya kayak please tell us more about the origin, like kenapa bikin itu dan segala macam. Share, share. Jadi awalnya tuh sebenarnya jadi aku sama partner aku, my best friend, itu kan kita sama-sama lulusan Pasmo. Hmm. Terus pada saat Itu itu Prasmo BSD. sebenarnya, iya. Oh astaga, aku S2-nya sih yang di Cilandak. Oh, Rupanya anak Prasmo Prasmo juga. juga sayang. Lah emang kamu Oh nggak lihat my linknya? God. Aku nggak lihat Oh, education-nya, oke mohon oke. maaf. Oke, oke, oke. Oh, baik, ternyata kita selalu alumni ya, gitu. Iya. Kayaknya abis ini jadi kebanggaan Prasmo, cheer. Weh. Oke, boleh, boleh lanjut, lanjut. Terus abis dari situ sebenarnya sebelum ada tentang kita tuh bikin satu bisnis lagi Kak. Hmm, Namanya tuh Privilege. Jadi kayak sewa kebaya modern gitu lah. hmm, Jadi sebenarnya abis dari lulus kita sempat kerja dikit part time sembari bikin bisnis berdua. Nah, Privilege dulu yang muncul. Tapi jalan 6 bulan, the pandemic hit gitu kan. hmm, Terus kita tuh udah berusaha kayak kita kan dibentuknya kayak nggak boleh cepat nyerah, harus bisa beradaptasi, lalas segala macam. Tapi to be honest pada saat itu susah banget karena even graduation ceremony-nya tuh nggak ada. ya, Jadi kita tuh udah sewa studio lah, udah ada lah segala macam, udah jalan 6 bulan. Sebenarnya the business is going well, tapi gara-gara pandemiknya datang nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pada saat itu kan ibaratnya cost udah tetap keluar gitu kan. Jadi finance tuh udah berdarah-darah sampai kita udah nggak bisa lunasin barang apa segala macam. Kita udah coba beberapa hal juga, cuman nggak ada yang work karena ya nggak ada wisuda juga. Akhirnya aku sama partner ngumpul dan itu tuh kita udah terpisah. Aku di Makassar, partner aku di Cikarang karena pada saat itu COVID-nya udah mulai tambah parah, jadi kita udah disuruh pulang nih sama keluarga gitu. hmm, hmm, Terus aku ingat banget di Zoom kita kayak udah lumayan stres kayak gimana nih kita harus bisa bayar gimana nih. Dan akhirnya partner aku bilang oke, kayaknya kita harus shifting deh. Benar-benar kayak a whole new idea, a whole new business. Even nggak harus di dunia kebaya dan sewa-sewaan itu benar-benar a whole new business supaya awalnya kita pikir bisnis ini supaya biar buat nutupin si bisnis privilege dulu nih buat hmm, jadi ban serep lah ibaratnya gitu. hmm. Akhirnya ya udah, abis itu beberapa hari during those week aku main sama teman-teman aku We're Not Really Strangers, kalau kakak tahu itu kan card game juga dari US. Hmm. Nah aku main terus kayak wow itu tuh bener-bener pulang perasaannya tuh kayak ini rasanya kayak enak banget ya main game ini kayak baru pertama kali mencicipi lagi rasanya being vulnerable depan teman dan segala macam. Terus aku kepikiran aku kayak di Indonesia kayaknya belum ada deh yang aku tahu gitu top of mind. Terus kayaknya berpeluang banget nih karena pada saat itu kita di rumah nggak bisa kemana-mana dan nggak tahu mesti ngapain gitu. Akhirnya aku pitch my idea to my partner dan dia kayak wah menarik banget karena ada peluangnya, ada problemnya. Di Prasmo kan dididiknya kayak begitu ya Kak. Iya, 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 iya banget tuh Terus teoritisnya. iya kan, ada Karena problem, ada ambil lu peluang. pada. Ambil. Habis itu gara-gara udah oke, kita punya good feeling, habis itu kita mulai bikin setiap produknya tentang kita tuh kan kita suka alpha test Kak. Jadi kita main lah sama keluarga kita masing-masing. Oke. Terus pada saat itu pas main kayak wah gila banget kayak gila banget apalagi kayak aku papa mama aku tuh bukan tipe yang kayak bisa ngutarain Iya. apa yang mereka rasakan. Iya, jadi kayak sesimpel ngomong I'm proud of you aja tuh nggak pernah gitu kan. Tapi mungkin lewat cara lain yang aku tuh nggak sadar gitu. Hmm. Akhirnya main itu dan banyak hal yang terbuka, banyak banget kayak nangis-nangisan dan bikin keluarga kita jadi tambah dekat. Begitu juga partner aku main sama keluarganya. Terus kita kayak, wah ini menarik banget sih. Kayaknya banyak orang di Indonesia yang butuh ini supaya mereka juga bisa perbaikin hubungannya sama keluarganya, pacarnya, dan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya kita mulai tuh, karena kita itu tuh modalnya waktu itu dikit banget, dan kita tuh juga berusaha cari vendor yang gak ada emosi, karena nggak bisa bayar vendor. Jadi waktu itu kita open PO. Nah, awalnya mau open PO di marketplace, tapi kita baru sadar kalau open PO-nya di marketplace, duitnya nggak bisa cair kalau barangnya belum nyampe, kalau mereka belum klik putaran selesai. Bisa nggak bisa. Kita butuh duitnya nih, nggak bisa bayar vendor. Akhirnya kita open PO di WhatsApp. Nah, aku masih inget banget tuh, kita open PO 50 slot, ada 18 orang yang PO. Nah, di situ akhirnya kita sisanya coba jualin.
Dan puji Tuhan responnya sangat positif dari teman-teman. Nah dari situlah karena responnya sangat positif, kita mulai dalemin sampai sekarang deh. Jadi full time yang harusnya jadi ban serep jadi pekerjaan utama deh sekarang gitu. Jadi berangkat dari situ sebenarnya tentang kita nggak langsung clear sih dari awal, tapi kita go with the flow aja. Tapi sekarang aku bisa share our vision sebenarnya tuh kita pengen ada satu dunia, kita berandai-andai ada satu dunia yang gak ada toxic relationship, hopefully. So our mission is to bettering relationship gitu. Oh, keren banget. Ya maaf dong orang yang emotion, ya kan, full of emotion. Kita rooting for you ya, Mbak Shelin ya, dan tentang kita karena Thank maksudnya you. things yang masih related lah sebenarnya sama kita karena kan kayak aku pun juga mulai apa ya shifting career lah ya ke matchmaking pun in order mau membuat lebih banyak meaningful relationship sih gitu karena kalau dari pain point kita berdua kita ingat waktu pas kemarin kerja full time ketemu sama orang-orang yang pas di kantor itu tuh kayak ngedumel terus kayak vibes-nya nggak enak dan segala macam rupanya itu karena maaf rumah tangganya juga kurang baik gitu jadi dari situ tuh awal sama Yasser tuh kayak wow gila ya kita bersyukur banget ya maksudnya punya partner punya relationship yang alhamdulillah sehat dan kita cocok dengan one another terus kita juga bermimpikan kayak gila ya coba bayangin kalau semua orang punya relationship yang baik gitu kan tapi kayak punya relationship yang baik kan nggak bisa lu expect doang gitu loh untuk orang lain lu bisa jadi penyelamat lo kayak di Disney gitu kan ya kita juga we have to work on ourselves juga gitu makanya kayak oke deh gitu kan kita bikin ini tapi Mbak aku juga jadi penasaran sih maksudnya why apa namanya kalau oh tadi udah dijelasin sih tapi kayak ngomongin soal conversation card gitu ya dan kalau kemarin kan memang tentang kita sempat bikin juga yang versi menara tuh gitu. Jadi kalau misalnya memang tadi visinya ke arah sana, apakah memang tools-nya ini nantinya hanya akan conversation card and also menara itu atau gimana sih gitu? Dan intinya tuh sebenarnya produk apa yang pengen dibuat dari visi itu gitu? Sebenarnya tentang kita juga ibaratnya masih mencari jati diri lah Kak sampai sekarang. Jadi sebenarnya awalnya we start with competition card game, terus kita ketemu satu strategi, kita kayak oh yaudahlah launching aja tiap bulan. Yang penting bettering relationship. Akhirnya kita open lah, kita bikin ada book of date ideas, ada yang kayak menara, ada kayak merchandise, banyak banget barang. Sampai akhirnya kita kayak lost, to be honest kayak last year and ya 2 tahun lalu kita kayak feeling lost kayak sama kita tuh pasti sebenarnya kayak jadi bingung gitu. Akhirnya kita kembali lagi ke visi misinya kita, ibaratnya kita rebranding dan kita pangkas lagi OTW memangkas produk-produk yang sebenarnya tuh mungkin aja masih serve the mission tapi udah nggak terlalu kita pikirin. Kita cuma bikin itu tuh for the sake of launching, which is itu nggak bagus juga ya buat entrepreneurs gitu. Akhirnya sekarang kita kembali fokus lagi ke our original yaitu conversation card game. Jadi emang benar-benar misinya masih tetap sama, bettering relationship, tapi dari kartu-kartu kita berharap itu tuh bisa jadi alat buat bantu orang-orang tuh jadi lebih terbuka. Oke. Menarik banget. Hopefully in the future kita bisa collab, ya kan? Share. Buat membantu lebih banyak orang lagi nih punya relationship yang lebih baik. Dari aku mungkin udah kebayang banget gitu kayak banyak hal yang pastinya masih bisa dilakukan. Dari kamu ada tambahan lagi nggak? Enggak sih, tapi maksudnya kalau nge-wrap up dikit tadi perihal telanjang rasa dan telanjang raga, mudah-mudahan pendengar atau penonton di sini bisa dapat benefitnya. Terus kalau misalnya kalian ngerasa ini berguna, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Subscribe-nya kalian juga akan sangat berarti buat channel ini gitu. Terus Jangan lupa kalau mau beli tentang kita di mana? Nah ya, kalau buat tentang kita kemana belinya? Bisa di Tokopedia, Shopee, TikTok. Ininya keywordnya apa? Tentang kita atau main tentang kita? Karena kan di Instagram kan main tentang kita tuh. Iya, main tentang kita udah Main muncul. tentang kita. Oke, cobain conversation card-nya gitu. Kalau
misalnya ngerasa berguna, share ke sosial media. Yes, jangan lupa tag kita berdua ya, Mbak Shelin tentang kita, maupun Anes, maupun kita, ya gitulah. Oke, kalau gitu. Oke, thank you so much ya, Mbak Shelin, Shelin. thank you banget Thank you. waktunya dan Thank you juga, insight-nya, Kak. sharing-sharingnya. Semoga bisa ketemu in person ya Iya, dan mau di Bali banget. atau di Ayo, ayo. Jakarta. Oke, good luck buat tentang kita dan bisnis-bisnis lainnya. You too, Kak, with your matchmaking and everything. Yes. Oke, thank you. Bye-bye. Bye-bye.